tidak mematahkan semangat dan tidak menghilangkan kerinduan kita untuk sama-sama melayani Tuhan. Saat ini kita akan memulaikan Pesma Worship episode 115. Mari kita melakukan pujian yang berjudul Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih karena meskipun kami beribadah via daring ini tidak mematahkan semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami hanya mau taruh dan serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini doa dan permohonan kami, ini harapan kami mengucap syukur. Amin. Ku nyanyi
kesempatan ini, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan, di mana setiap hari kita selalu melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh orang tua, oleh saudara-saudara, oleh teman-teman kita, dan bahkan kepada Tuhan. Seringkali kita mengucapkan kata-kata kotor dan banyak sekali kata-kata itu yang menyakiti hati sesama kita dan hati Tuhan. Tetapi Tuhan yang tidak pernah lelah memaafkan setiap umat manusia lakukan. Betapa kami sering merasa tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan yang selalu melayakkan kami. Bahkan Tuhan selalu memberikan lebih dari apa yang seharusnya kita butuhkan. Tuhan, Engkau adalah Bapa yang sangat baik. Mari kita menyanyi, Bapa Engkau sungguh baik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah berlangsungnya ibadah ini, kami datang kepadamu ingin mengaku setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat. Sering kami menghindar dari hadapan Tuhan, seringkali kami lari dari hadapan-Mu, dan seringkali kami melupakan Engkau, tetapi Engkau yang selalu memberikan kami berkat setiap harinya di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk saling mengasihi, ajarlah kami untuk saling memaafkan, dan tegurlah kami bila Engkau mendapati kami berbuat kesalahan. Karena sesungguhnya kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Suci dan kuduskanlah kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau
Saudara-saudari, pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Vikaris Victor Lumunon STH. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan membaca, bahkan kita akan merenungkan sebagian daripada sabda firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-27 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan ini, mari kiranya kita berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, ada ungkapan syukur ya Bapa ketika kami lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami dapat beribadah, kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu. Di saat ini ya Tuhan, kami akan membaca, bahkan kami akan belajar daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu dapat bersama-sama dengan kami, agar supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman ini, ada berkat yang boleh kami terima, bahkan iman percaya kami boleh dapat tumbuh dan berkembang. Kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman ini. Di dalam Kristus Yesus firman kehidupan kami bawa doa ini. Amin. Nah teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita ada di dalam Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kita akan membacakannya untuk teman-teman sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijadikan hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Sampai di sana pembacaan kita. Nah teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, tentunya kita tidak asing dengan tokoh atau murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Pasti dari kecil, dari kita masih anak sekolah minggu, sampai kita dewasa, sampai kita ada di pemuda, sudah tertanam di dalam pikiran kita bahwa Yudas adalah orang yang jahat, seorang pengkhianat, seorang yang menjual Yesus dengan 30 keping uang perak, seorang yang mengkhianati Yesus dengan ciumannya. Tapi kita tidak melihat rentetan hal baik yang ia lakukan. Nah pada saat ini kita mengajak teman-teman, teman-teman sekalian untuk melihat sisi lain dari Yudas.
Karena torang sudah tertanam dengan Yudas yang seorang penjahat, Yudas seorang pengkhianat. Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat sisi lain dari seorang Yudas. Ada rentetan hal-hal yang baik yang boleh kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama di dalam pembacaan kita, pertama Yudas melihat ketika Yesus akan dihukum mati. Nah, hal yang pertama yang Yudas lakukan yaitu menyesal. Nah, hal ini sinkron dengan perumpamaan anak yang hilang yang menyesali perbuatannya di kandang babi. Kalau torang boleh baca di Matius di pasal yang sebelumnya tentang seorang anak yang hilang dan dia menyesal di kandang babi. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, selanjutnya penyesalan yang dialami Yudas itu, apakah air mata buaya atau hanya pura-pura atau cuma action dah? Cuma mau bilang lantaran dia so tahu Tuhan akan dihukum mati, dia cuma pura-pura menyesal. Nah, teman-teman, kelihatan dari tindakan dia selanjutnya. Apa yang dia lakukan setelah dia menyesal? Dia datang ke bait Allah dan mengembalikan 30 keping uang perak miliknya itu. Lalu Yudas mengakui lewat mulutnya, "Aku sudah berdosa pada orang ini." Jadi yang ditekankan pada saat ini yaitu pengakuan dari Yudas, yaitu aku sudah berdosa pada orang ini. Nah, teman-teman, mari kita melihat dalam terampai kehidupan, dalam terampai realita kehidupan pada masa kini. Terkadang kala ketika kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, terkadang kala orang soalnya tidak juga menyesali atas terampai perbuatan itu. Mungkin ada penyesalan tetapi cuma simpang dalam hati. Gengsi orang mau utarakan kepada terampai teman, terampai sahabat, terampai orang tua, ataupun terampai pacar. Terkadang kala terampai penyesalan orang simpan sendiri dan di situ tidak ada pengakuan daripada orang. Nah, ketika kita belajar tentang Yudas, di mana dia menyesali, kemudian ada pengakuan di situ. Di sini orang bisa belajar bahwa Yudas memiliki hal yang baik sebenarnya. Ia menyesali, bahkan dia mengakui. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, di beberapa minggu yang lalu kita lihat di medsos ada kasus kenakalan remaja. Kalau mau bilang lagi termasuk dengan pemuda. Beberapa kasus yaitu ada kasus tentang penikaman, ada kasus tentang pembunuhan. Nah, yang sangat miris dalam kejadian tersebut ketika kita boleh melihat dorang P status yang ada di FB, ini TSKP status, dia bilang begini, "Mau apa leh? Nasi sudah jadi bubur." Artinya di dalam kalimat yang dia sampaikan di dalam DP status itu tidak ada kata penyesalan di situ. Dia cuma bilang, "Mau apa leh mau jadi? Nasi sudah jadi bubur." Jalani jono. Bahkan sangat miris ketika dia pe teman-teman, dia pe sahabat-sahabat, dorang share itu berita penikaman atau pembunuhan itu, dorang tag DP nama, kon dorang bilang, "Yang sabar JCS, mau jalani kok, bukan cuma mau pikul." Artinya orang boleh melihat realitas kehidupan pada masa kini, anak-anak remaja, anak-anak pemuda. Kadangkala penyesalan itu sudah tidak ada lagi di dalam setiap kesalahan dan perbuatan mereka. Bahkan pengakuan diri ketika mereka berbuat salah sudah ada. Nah, yang usah jauh-jauh di dalam terampai kehidupan, pertemanan, persahabatan, atau terampai pacar, terampai maitua atau paitua, ketika orang berbuat salah, malahan orang mau bilang orang ini tidak salah. Seakan-akan orang membuat alibi sendiri untuk menyatakan orang ini tidak salah. Kita tidak salah. Padahal neto-neto maitua atau paitua solia di chatting, sebaku chatting di orang lain. Artinya ada di dalam dunia yang kalau mau bilang cuma dua hati. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, artinya di dalam terampai kehidupan,
ternyata penyesalan dan pengakuan dosa itu sangat-sangat minim. Maka daripada itu teman-teman, kalau orang memperhatikan di dalam setiap orang liturgi ibadah, entah itu kolom atau entah itu yang ada di gereja, ada yang namanya pengakuan dosa. Kalau orang tidak mengakui, berarti orang tidak menyesal. Dan ketika kita mengakui dan menyesali perbuatan itu, maka di situ ada niat untuk kita untuk berubah, tidak akan melakukannya lagi. Nah teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali lagi dengan orang pembahasan. Ketika Yudas berkata, aku sudah berdosa pada orang ini, di situ selesai. Tapi di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah teman-teman, lalu apa yang terjadi waktu Yudas ada di bait Allah? Yudas bertemu dengan tua-tua dan tua-tua itu berkata kepada Yudas, itu bukan urusan kami, tapi itu urusan kamu sendiri. Sekali lagi, tua-tua itu berkata kepada Yudas, itu bukan urusan kami, tapi itu urusan kamu sendiri. Nah disitulah kejadian di dalam sebuah institusi pelayanan. Jadi kalau mau bilang dalam tanda kutip, ada orang yang mau bertobat, tetapi dalam institusi pelayanan kadangkala menolak orang-orang itu. Nah lalu apa yang terjadi teman-teman? Yudas bunuh diri. Dia menggantung diri. Tapi teman-teman, ada pemicu atas kematian atau atas bunuh diri daripada Yudas, yaitu penolakan yang sistematif yang dilakukan secara terstruktur oleh institusi pelayanan pada waktu itu, oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala pada waktu itu. Orang rohani tidak mau melihat Yudas bertobat. Mereka mau melihat dia mati. Jadi hari ini pelayanan menerjemahkan Tuhan sebagai Tuhan yang haus darah kepada penentang-penentangnya tanpa melihat bahwa dia adalah Maha Pengasih. Jadi kalau kita mau membangun sebuah kekuatan yang murni, marilah mulailah kita dari penerimaan dan pengampunan. Tidak ada hak kita untuk menahan anugerah itu. Nah teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai pemuda yang nantinya akan memegang tongkat estafet pelayanan, kita tentunya harus membenah diri kita, melihat program-program apa yang orang akan lakukan ketika kita akan dihadapi dengan seseorang yang bernama Yudas dalam tanda kutip. Apakah kita akan menjadi seperti tua-tua orang Yahudi atau imam-imam kepala pada waktu itu? Dorang tolak Pak Yudas, dorang tidak terima Pak Yudas, dorang bilang itu bukan urusan kami, tapi itu urusan kamu sendiri. Terkadang kala di dalam realitas kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, terkadang kala orang-orang yang seperti Yudas, yang notabene-nya adalah penjahat, yang adalah ya katakanlah kalau orang mau bilang burung-burung gereja ya, cuma lantaran mau Natal baru masuk gereja. Orang tidak mau lihat bagaimana orang akan merangkul mereka. Apakah orang akan membiarkan dia seperti Yudas yang menggantungkan dirinya karena penyesalan dan pengakuan dia tidak diterima oleh imam-imam kepala dan hukum-hukum Taurat. Nah teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, di dalam perenungan ini kita belajar bagaimana kita melihat seseorang bukan hanya dari kesalahan, bukan hanya dari dia dosa yang dia lakukan, tetapi kita melihat dari sisi baiknya, walaupun hanya satu sisi baik. Tetapi ketika kita melihat sisi baik itu dan kita mempraktekkan sisi baik dia itu, maka banyak kebaikan yang akan datang dan akan memberkati orang banyak.
Demikianlah perlindungan kita, terpujilah Kristus. Amin. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntutku. Saat ku tak mengerti jalan hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ketika kami lagi boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan, kami boleh beribadah dan menyembah, memuji, dan membesarkan nama Tuhan. Di dalam persekutuan ibadah pada saat ini, kami boleh lagi diajari tentang berita firman Tuhan. Kami boleh belajar dari sosok seorang Yudas yang kami kenal, sosok yang seorang penjahat, sosok seorang pengkhianat. Tapi kami boleh melihat sisi baik daripada Yudas ketika dia mau menyesali, mau mengakui, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk mati, untuk menggantung diri dia. Ya Allah ya Tuhan kami, kiranya apa yang sudah kami baca dan renungkan ini, kami boleh tanamkan di dalam pribadi kami. Kami boleh membagi firman ini kepada teman-teman kami, kepada sahabat-sahabat kami, kepada keluarga-keluarga kami, agar supaya kami menjadi berkat dan dapat memberkati banyak orang. Ya Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, di dalam syafaat ini ya Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang sudah boleh bergabung di dalam ibadah Pemuda Sentrum Manado pada saat ini. Biarlah mereka diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan di dalam tugas tanggung jawab mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam pendidikan mereka. Biarlah Tuhan tetap menyertai dan memberkati itu. Bahkan pada saat ini teman-teman yang sudah mengambil bagian di dalam persekutuan ibadah pada saat ini, entah itu sebagai WL, sebagai pemain musik, ataupun sebagai petugas multimedia, kiranya mereka diberkati Tuhan di dalam pemberian mereka, di dalam talenta Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Kiranya mereka bisa berkembang dan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Ya Allah ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mau berdoa buat Komisi Pelayanan Pemuda Sentrum Manado.
mulai dari ketua, penatua Selarina Rondonuwo bersama dengan semua teman-teman komisi yang ada. Kiranya mereka diberkati oleh Tuhan di dalam penyertaan Tuhan ketika mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Sehati, sepikir, sekerja bersama-sama, kiranya Tuhan boleh menyertai mereka. Banyak sekali program-program yang mungkin mereka akan laksanakan di tahun ini. Kiranya Tuhan juga akan menyertai dan memberkati itu, agar program pelayanan ini ya Tuhan boleh dapat memberkati mereka secara pribadi, tetapi juga memberkati banyak orang. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini juga ya Tuhan, kami masih dalam pergumulan ketika kami masih ada di dalam masa pandemi virus COVID-19. Kami bergumul bersama-sama ya Tuhan. Kami berdoa buat para medis, mereka yang bekerja untuk melawan COVID-19 ini. Diberikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Agar kiranya COVID-19 ini kiranya dapat berakhir dan kami dapat beribadah sebagaimana kami boleh beribadah seperti dahulu kala. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini juga ya Tuhan kami mau berdoa buat Gereja Masihi Injil di Minahasa. Terlebih khusus gereja kami, Gereja Sentrum Manado. Memberkati badan pekerja majelis jemaat yang ada, memberkati seluruh Pelsus, Komisi BRIPA, Komisi BIPRA, komisi-komisi kerja, ataupun tim-tim kerja yang mulai terbentuk di dalam program pelayanan yang ada di Gemim Sentrum Manado. Memberkati mereka ya Tuhan, sehat kuatkan mereka, agar mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan mereka dengan baik. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, inilah doa yang boleh kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bawa doa ini. Amin. Marilah kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Pesma, puji syukur orang boleh beribadah kembali dalam ibadah Pesma Worship episode yang ke-115. Dan atas nama komisi serta seluruh pemuda Sentrum Manado mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadim, Penatua Victor Lumonan STH,
Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu dalam setiap tugas pekerjaan serta pelayanannya. Dan kepada petugas ibadah, worship leader, Dea Runtunuwu, serta tim musik, Alex, Ando, dan Julio, terima kasih untuk pelayanannya. Dan untuk tim multimedia, terima kasih. Dan kepada teman-teman pemuda Sentrum Manado yang boleh ambil bagian dalam ibadah sore hari ini, terima kasih banyak. Dan jangan lupa minggu depan ibadah masih di channel yang sama. Oke.